Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Risa Febriatna dengan NIM 120 12032. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul Pengaruh Citra Perusahaan dan Penanganan Keluhan Terhadap Loyalitas Konsumen Natasha Skincare di Tanjung Pinang. Di sini bab satu saya ada pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian. Baik, latar belakang. Seiring berjalannya waktu, kualitas hidup rata-rata manusia di bumi menjadi lebih genting. Hal ini tercermin dari kebutuhan-kebutuhan yang telah berubah, dari yang semula tradisional menjadi lebih konvensional. Pertumbuhan dan perubahan industri ini telah dipercepat oleh para perniaga yang semakin bersemangat dan semakin ketat dalam persaingannya. Hal ini disebabkan adanya ancaman globalisasi yang semakin berbahaya bagi seluruh pelaku bisnis. Timbulnya persaingan yang sangat ketat tersebut membuat kalangan usaha saling bersaing untuk menghadapi persaingan dan mendapatkan keunggulan yang kompetitif. Karena situasi tersebut, setiap pembisnis berada di bawah tekanan untuk mampu menyediakan barang atau produk yang spesifikasi terbaik serta mampu memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh pelanggan. Di pasar yang matang, kehilangan pelanggan sangat menghancurkan. Jadi, pasar hampir tidak berkembang. Pelanggan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh perusahaan. Mengingat potensi pertumbuhan di masa depan, pelanggan adalah aset yang menentukan keberhasilan suatu perusahaan. Menciptakan dan mempertahankan pelanggan harus menjadi prioritas yang lebih tinggi untuk sebuah perusahaan. Selanjutnya ada rumusan masalah. Di sini ada pengaruh citra perusahaan terhadap loyalitas pelanggan di Natasha Skincare Tanjung Pinang. Yang kedua ada pengaruh penanganan keluhan terhadap loyalitas pelanggan Natasha Skincare di Tanjung Pinang. Dan yang ketiga ada pengaruh citra perusahaan dan pengaruh penanganan keluhan terhadap terhadap loyalitas pelanggan Natasha Skincare di Tanjung Pinang. Tujuan penelitiannya untuk mengetahui pengaruh citra perusahaan terhadap loyalitas pelanggan Natasha Skincare di Tanjung Pinang. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh penanganan keluhan terhadap loyalitas pelanggan Natasha Skincare di Tanjung Pinang. Dan yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh citra perusahaan dan pengaruh penanganan keluhan terhadap loyalitas pelanggan Natasha Skincare di Tanjung Pinang. Kegunaan penelitian ini untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dapat memberikan suatu karya penelitian baru yang bisa mendukung penelitian ini. Yang kedua itu untuk peneliti bisa menambah wawasan dengan mengaplikasikan ilmu secara teori yang telah didapat di lapangan. Yang ketiga untuk peneliti lain bisa menjadikan penelitian ini sebagai acuan terhadap pengembangan ataupun pembuatan dalam penelitian yang sama. Bentar, bentar. Selanjutnya bab 2 yaitu tunjangan pustaka. Ada di sini ada pengertian citra perusahaan, ada indikator citra perusahaan, komponen citra perusahaan, penanganan keluhan, pengertian penanganan keluhan, indikator penanganan keluhan, pengertian loyalitas pelanggan, indikator loyalitas pelanggan, faktor-faktor yang memengaruhi loyalitas pelanggan, hubungan antar variabel, kerangka pemikiran, hipotesis, dan penelitian terdahulu.
Citra atau image menurut Arshad 2016 adalah sudut asosiasi yang mencerminkan campuran karakteristik produk. Lalu, menurut Flavian 2005 dalam Sri Rahmi Putri 2018, citra perusahaan merupakan salah satu bagian terpenting yang dimiliki oleh suatu perusahaan, baik perusahaan besar maupun perusahaan kecil. Adapun indikator citra perusahaan, yaitu menurut Kanaidi 2015 dalam Ibahrudin 2020, indikatornya itu ada sekumpulan kesan, lalu ada kepercayaan, dan yang terakhir ada sikap. Lalu komponen citra perusahaan itu ada persepsi, kognisi, dan motif, serta sikap. Lalu ada yang kedua ada penanganan keluhan. Menurut Jiptono 2005 dalam Susi I Selfie M 2016, pengertian keluhan adalah secara sederhana, keluhan bisa diartikan sebagai ungkapan ketidakpuasan atau kekecewaan. Lalu menurut Wirakanda 2020, penanganan keluhan merupakan cara efektif untuk mengubah seorang pelanggan yang tidak puas menjadi pelanggan yang puas. Indikator penanganan keluhan itu ada 4. Yang pertama itu ada empati. Menurut menurut Fandi Jipto 2007 2007 yang dikutip dari Emani Hadianti 2014. Yang pertama itu ada empati, yang kedua ada kecepatan, dan yang ketiga ada kewajaran atau keadilan. Lalu yang keempat ada kemudahan. Variabel loyalitas pelanggan menurut Kotler dan Keller 2016 mendefinisikan loyalitas pelanggan adalah komitmen yang dipegang secara mendalam untuk membeli atau mendukung kembali produk atau jasa yang disukai di masa depan, meski pengaruh situasi dan usaha pemasaran berpotensi menyebabkan beralih, menyebabkan pelanggan beralih. Jadi dapat disimpulkan bahwa loyalitas konsumen adalah sebuah sikap yang menjadi dorongan perilaku untuk melakukan pembelian produk atau jasa dari suatu perusahaan yang menyertakan aspek perasaan di dalamnya. Indikator loyalitas menurut Kotler and Keller 2016 adalah repeat, recension, and referrals atau mereferensikan secara total resistensi perusahaan. Adapun faktor-faktor yang memengaruhi loyalitas pelanggan, yaitu yang pertama ada harga, yang kedua ada persepsi nilai, yang ketiga ada kepercayaan, dan yang keempat ada resepsi biaya perpindahan. Next. Di sini ada kerangka pemikiran. Menurut Sugiono 2019, model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasikan sebagai masalah yang penting. Di sini ada citra perusahaan berpengaruh pengaruh secara parsial terhadap loyalitas pelanggan, penanganan keluhan pengaruh secara parsial terhadap loyalitas pelanggan, dan citra perusahaan X1 dengan penanganan keluhan X2 berpengaruh secara simultan terhadap loyalitas pelanggan. Hipotesisnya
Yang pertama itu diduga adanya pengaruh citra perusahaan secara positif dan signifikan terhadap loyalitas pelanggan pada Natasha Skincare di Tanjung Pinang. Yang kedua itu diduga adanya pengaruh penanganan keluhan secara positif dan signifikan eh, terhadap loyalitas pelanggan pada Natasha Skincare di Tanjung Pinang. Dan yang ketiga itu diduga adanya pengaruh citra perusahaan dan penanganan keluhan secara positif dan signifikan terhadap loyalitas pelanggan pada Natasha Skincare di Tanjung Pinang. Penelitian terdahulu itu yang pertama yang dilakukan oleh G. Aprisia R. Maizila Mailiza 2017 dengan judul Pengaruh Citra Perusahaan, Corporate Image, dan Penanganan Keluhan Complaint Handling terhadap loyalitas pelanggan loyalitas Natasha Skincare di Kota Padang. Yang kedua itu yang dilakukan oleh uh, Akbarina Farida 2013 dengan judul Pengaruh Citra Perusahaan, Corporate Image, dan Penanganan Keluhan Complaint Handling terhadap kepuasan statis satisfaction, kepercayaan trust, serta loyalitas loyalty survei pada pelanggan bengkel S. Yang ketiga itu penelitian yang dilakukan oleh Tiarofah Zahrok U 2021 dengan judul Pengaruh Kualitas Pelayanan, Citra Perusahaan, Kepuasan Konsumen, dan Penanganan Komplain terhadap Loyalitas Pelanggan GNT Express Singosari. Lalu yang keempat itu ada penelitian yang dilakukan oleh Iqbal, Muhammad Syahid, Hasan, Masud, UI, Syarif, Sumailah, Habibah, dan Ume dengan judul In Interrelationship Among Corporate Image dan Service Quality, Consumer Satisfaction, and Consumer Loyalty, Testing the Moderating Impact to Complaint Handling. Lalu yang kelima itu ada penelitian yang dilakukan oleh Andreasen, Torwalin, dan lain-lain dengan judul Consumer Loyalty and Complex Service, The Impact of Corporate Image on Quality, Consumer Satisfaction, dan loyalty for consumers with varying degrees of service expertise. Next. Lalu bab 3 itu ada metode penelitian. Yang pertama jenis penelitian, yang kedua ada jenis data, yang ketiga ada teknik pengumpulan data, yang keempat ada populasi dan sampel, yang kelima ada definisi operational variable, yang keenam ada teknik pengolahan data, dan yang ketujuh ada teknik analisis data. Jenis yang peneliti pakai yaitu bersifat kuantitatif, bertujuan untuk melihat hubungan antara variabel, menguji teori, dan mencari generalisasi yang mempunyai nilai prediktif. Menurut Sugiono dalam jurnal Adi Wijaja and Tarigan 2017, penelitian kuantitatif adalah penelitian dengan karakteristik masalah berupa hubungan sebab akibat antar dua variabel atau lebih. Dengan demikian, penelitian yang dimaksud mengarah pada fenomena yang berdasarkan pada teori. Lalu jenis data yang peneliti gunakan itu ada dua, yaitu jenis data premier, data yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti, baik dari objek individual atau responden maupun
dari suatu instansi yang dengan 33 sengaja melakukan pengumpulan data dari instansi-instansi atau badan lainnya untuk keperluan penelitian dari pengguna. Lalu ada jenis data sekunder, yang itu data yang diperoleh secara tidak langsung untuk mendapatkan informasi keterangan dari objek yang diteliti. Next. Di sini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data, yaitu yang pertama ada kuesioner, yang kedua itu ada studi pustaka. Di sini populasi dan sampel. Eh, Menurut Rumegan, Malini, dan Gaddafi 2015, populasi adalah sekelompok orang, kejadian, atau kejadian sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu. Populasi sangat berkenaan dengan data dan merupakan totalitas semua nilai yang mungkin, baik hasil hitung maupun pengukuran kuantitatif dan kualitatif pada karakteristik tertentu mengenai um, sekumpulan objek. Dan populasi yang peneliti ambil itu adalah konsumen yang telah melakukan pembelian dan treatment wajah yang sudah lebih dari 2 kali di Natasha Skincare Tanjung Pinang yang berjumlah 241 orang. Dan sampel adalah bagian dari populasi dengan karakteristik yang dianggap mewakili jumlah populasi penelitian. Lalu rumus yang peneliti gunakan adalah rumus Wavin dengan formula untuk menghitung jumlah sampel minimal jika perilaku sebuah populasi belum diketahui secara pasti. Yaitu ada selanjutnya ada definisi operasional variabel. Variabel independen atau X menurut Sugiono 2019 adalah variabel yang memengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel independen. Di sini di penelitian ini variabel independen eh, dalam penelitian ini adalah corporate image atau citra perusahaan dan penanganan keluhan. Lalu ada variabel dependent Y. Menurut Sugiono 2019, dependent sering disebut sebagai variabel output, kriteria, dan konsekuen. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel terikat. Variabel dependent pada penelitian ini adalah loyalty atau loyalitas pelanggan. Teknik pengolahan data di sini ada editing, coding, tabulating, dan scoring. Dan data analisis yaitu ada uji kualitas data, uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, uji normalitas, ada uji multikolinearitas, ada uji autokorelasi, ada uji heteroskedastisitas, ada analisis regresif berganda, yaitu ada uji hipotesis,
uji T, uji F, dan uji koefisien determinasi R2. Baik, itu saja yang bisa saya paparkan. Jika ada kesalahan atau kesalahan kata atau perbuatan mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.